Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Robiatur Rifa dari kelas PAI 4A dengan NPM 23106311100030. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPD MPD. Langsung saja, yang pertama soalnya jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Lalu berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, di sini dikutip dari sumber jurnal repositori UIN Alauddin dan rumah jurnal UIN Alauddin tentang filsafat pendidikan Islam bahwa filsafat pendidikan Islam adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, hubungan antara filsafat dan pendidikan ini menjadi sangat penting sekali sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Nah, pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia, baik masyarakat maupun individu, sebagai salah satu sosial, sebagai bimbingan, sebagai sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup lewat transmisi baik dalam bentuk informal, formal, maupun non-formal. Nah, dengan demikian, pendidikan menyandang misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup dan berproses sejalan dengan dinamika hidup serta perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, sebagai akibat logisnya, maka pendidikan senantiasa mengandung pemikiran dan kajian, baik secara konseptual maupun secara operasional, sehingga diperoleh relevan dan kemampuan menjawab tantangan serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, contohnya di pesantren misalnya para santri tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga dibekali dengan pelajaran umum seperti matematika atau bahasa Indonesia. Hal ini mencerminkan tujuan pendidikan Islam yang holistik di mana ilmu dunia dan akhirat dipadukan untuk membentuk manusia yang seimbang. Misalnya di sebuah pesantren, para santri mempelajari ilmu fikih di samping pelajaran matematika. Namun terkadang ada tantangan dalam menyeimbangkan keduanya, terutama dalam mengelola waktu atau antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Nah, lalu solusinya pesantren bisa menerapkan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur dengan jadwal yang seimbang. Misalnya, jam pelajaran agama dan pelajaran umum diatur secara terpisah, namun tetap memberikan ruang untuk diskusi bersama tentang kaitan antara keduanya. Dengan cara ini, para santri tidak hanya cerdas dalam ilmu dunia, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang mendalam, serta bisa menerapkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang kedua, pertanyaannya, soalnya bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, di sini dikutip dari jurnal STIQ Amuntai bahwa filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat memiliki pendekatan yang berbeda terhadap tujuan dan metodologi pendidikan. Filsafat pendidikan Islam menekankan pada pembentukan karakter dan integrasi ilmu dunia dan akhirat, sedangkan filsafat pendidikan Barat lebih menekankan pada pengembangan rasio dan pengembangan ilmiah, seringkali memisahkan antara pendidikan moral dan intelektual, dan lebih fokus pada pencapaian tujuan duniawi. Nah, lalu kelebihan filsafat pendidikan Islam terletak pada integrasi nilai-nilai agama dalam proses pendidikan yang dapat membentuk karakter dan moral yang kuat pada siswa. Ini penting sekali di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena dapat menciptakan individu yang tidak hanya pintar tetapi juga berbudi pekerti baik. Namun kekurangannya mungkin terletak pada kurangnya penekanan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat lebih universal. Namun di sisi lain, filsafat pendidikan Barat cenderung lebih mengutamakan pemikiran kritis dan inovasi yang sangat berguna untuk mengembangkan potensi intelektual dan kemampuan teknis. Kelebihannya adalah dapat menghasilkan individu yang siap bersaing di dunia global. Namun kekurangannya dalam konteks Indonesia adalah
cenderung kurang memperhatikan nilai-nilai spiritual dan moral yang sesuai dengan budaya dan agama, yang dapat menyebabkan kecenderungan materialistis atau sekuler. Nah, lalu yang nomor 3, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, dikutip dari Jurnal Pendidikan Tambusai volume 7 nomor 3 tahun 2023 dan Multiverse Open Multidisciplinary Journal, bahwa kerangka kerja filsafat pendidikan Islam mencakup beberapa aspek yang saling berhubungan. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan individu yang seimbang, yaitu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan kedekatan dengan Allah. Pendidikan Islam juga mengajarkan bahwa ilmu duniawi dan ukhrawi harus berjalan seiring, di mana kurikulum mencakup mata pelajaran umum dan agama. Metode pembelajarannya mengutamakan interaksi aktif seperti diskusi dan praktik yang aplikatif agar siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga bagaimana menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata sesuai dengan ajaran Islam. Nah, lalu dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan mencakup keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Kurikulum juga harus memadukan pelajaran agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak dengan pelajaran umum yang relevan seperti matematika, sains, dan bahasa. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan konteks sosial budaya setempat agar materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kurikulum juga harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta keterampilan praktis sambil membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti baik. Nah, lalu terakhir, kurikulum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman sehingga dapat mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yang nomor 4, dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Dikutip dari Webneliti, dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam dapat membantu mengatasi sebagai tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam saat ini. Salah satunya adalah dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam Islam. Nah, lalu pendidikan Islam juga dapat mengadopsi teknologi dan metode pembelajaran modern seperti e-learning dan multimedia tanpa mengabaikan pengajaran agama yang mendalam sehingga siswa tetap memperoleh ilmu dunia dan akhirat secara seimbang. Nah, untuk mengatasi tantangan dalam mencetak generasi yang memiliki karakter yang kuat, prinsip pendidikan Islam yang menekankan pentingnya akhlak dan membentuk pribadi mulia harus tetap diutamakan. Karena ini dapat diterapkan dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang berbasis pada ajaran Islam dalam setiap mata pelajaran, baik agama maupun umum. Misalnya mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras dalam setiap aktivitas belajar. Nah, dengan demikian penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam yang mengutamakan keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat, akhlak, dan adaptasi terhadap kemajuan zaman dapat menjawab tentang tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam saat ini, mencetak generasi yang tidak hanya terampil dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Nah, lanjut yang kelima, jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Dikutip dari web repositori IAIN Kediri, Jurnal Empirisme volume 15 nomor 1 Januari 2006. Nah, filsafat pendidikan Islam memiliki urgensi yang besar dalam membentuk karakter siswa karena menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan dengan akhlak.
Dalam pendidikan Islam, tujuan utama bukan hanya untuk menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga yang memiliki moral yang baik, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab. Nah, lalu fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa terlihat pada penerapan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran sehari-hari. Misalnya, prinsip-prinsip seperti kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, dan rasa tanggung jawab diajarkan dalam setiap aspek kehidupan di sekolah atau pesantren. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, siswa tidak hanya diajarkan untuk menjadi individu yang berpengetahuan, tetapi juga individu yang dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, lanjut yang nomor 6. Tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Dikutip dari Jurnal Pendidikan Islam atau JPI yang diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya. Menurut saya, dalam meninjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam saat ini, ada dua pendekatan yang dapat dianggap efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, yaitu pendekatan integratif dan pendekatan partisipatif. Pendekatan integratif menekankan pada di mana ilmu pengetahuan umum dan agama diajarkan secara bersamaan dan saling melengkapi. Pendidikan ini penting dalam konteks modernisasi pendidikan karena mampu memadukan ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawi dan memastikan bahwa siswa mendapat pemahaman yang menyeluruh. Dan pendekatan partisipatif juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam, di mana siswa diajak untuk aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Ini termasuk diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi ide yang memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, dengan pendekatan-pendekatan ini, pendidikan Islam akan lebih relevan dan mampu menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, moralitas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Lanjut yang nomor 7, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Dikutip dari Bacaka Jurnal Pendidikan Agama Islam volume 2 isu 1 pada bulan Juni 2022. Rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam harus menekankan pada pembentukan manusia yang seimbang baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Nah, komponen utama dalam program ini meliputi tujuan pendidikan yang jelas, yaitu mendidik siswa agar menjadi insan yang bertakwa, cerdas, dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, yang kedua, kurikulum yang integratif yang menggabungkan pelajaran agama dan umum seperti pendidikan Al-Quran, fikih, serta pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang ketiga, metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis pengalaman yang memungkinkan siswa untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, pendidikan karakter yang mencakup pembentukan akhlak melalui teladan dan pembiasaan nilai-nilai Islami dalam setiap aktivitas pelajaran. Nah, selanjutnya yang terakhir nomor 8, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Lalu berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, dikutip dari artikel dalam Jurnal Pendidikan Islam yang diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya, bahwa filsafat pendidikan Islam ini memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil karena menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam konteks demokratisasi pendidikan Islam mendorong setiap individu untuk mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.
Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan sosial dan hak setiap manusia untuk mendapatkan ilmu. Contoh implementasi yang relevan dapat dilihat pada program pendidikan di pesantren atau sekolah Islam yang menyediakan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu. Nah, beberapa pesantren menyediakan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan agama dan umum secara setara. Ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam pendidikan Islam, di mana tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.